Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Nurul Huda Komplek Deplu rahimakumullah. Salah satu profesi atau pekerjaan yang beresiko adalah menjadi hakim. Mengapa hakim menjadi profesi yang beresiko? Karena hakim diangkat dan dipilih oleh masyarakat untuk memberikan keadilan. Hakim dipilih dan diangkat untuk menyelesaikan sengketa di antara dua orang yang berselisih atau dua kelompok yang berselisih. Apabila hakim memberikan keputusan dengan penuh keadilan, maka tentu kedua belah pihak akan merasakan kebahagiaan, keridhaan dan syukur. Namun sebaliknya, kalau hakim tidak memberikan keputusan dengan keadilan, maka tentu salah satu pihak atau satu kelompok akan merasakan ketidaknyamanan, ketidakterimaan, dan tidak ada rasa syukur. Beresikonya satu pekerjaan hakim ini Nabi sebutkan dalam satu hadis yang perlu kita cermati. Di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man ju'ila qadiyan bainan nasi faqad dzubiha bighairi sikkin." Artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dijadikan hakim di antara manusia, maka sesungguhnya dia disembelih tanpa menggunakan pisau. Di dalam hadis ini Nabi menyampaikan bahwasannya orang yang dipilih dan diangkat menjadi hakim, yaitu orang yang menengahi perselisihan di antara manusia, maka dia ibarat orang yang disembelih. Namun disembelihnya bukan menggunakan pisau, tanpa pisau. Disembelih saja dengan pisau yang tajam rasanya sakit, apalagi ini disembelih tanpa menggunakan pisau. Dan ini menggambarkan bagaimana profesi hakim ini sungguh
memiliki resiko yang besar. Ketika dia tidak memberikan keputusan dengan penuh keadilan, maka tentu resiko yang akan dia terima di dunia dan di akhirat. Di dalam hadis yang lain bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengklasifikasikan hakim itu dalam 3 jenis. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-qudatu thalathah, isnani finnar wa wahidun fil jannah, rajulun alimal haqqa faqada bihi fahuwa fil jannah, wa rajulun qadalin nasi ala jahlin fahuwa finnar, wa rajulun jara fil hukmi fahuwa finnar. Artinya adalah hakim-hakim itu ada 3 jenisnya, 2 di neraka dan 1 di surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu dia memutuskan hukum dengan kebenaran, maka dia di surga. Seorang hakim yang memutuskan hukum dengan kebodohan, maka dia di neraka. Dan seorang hakim yang menyimpang di dalam keputusan, maka dia di neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Daud. Di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan hakim itu ada 3 jenis, 2 di neraka, 1 di dalam surga. 2 yang di neraka, yang pertama karena dia memutuskan satu keputusan dengan kebodohan. Mungkin dia hakim yang tidak memiliki kualifikasi kompetensi yang baik. Mungkin hakim titipan atau hakim yang memang tidak memiliki ketajaman dalam memutuskan satu perkara. Lalu dia memutuskan dengan penuh kebodohan, dan kebodohannya inilah membawa kesalahan dalam memberikan satu putusan. Maka kata Nabi, hakim yang memutuskan dengan kebodohan tempatnya di neraka. Yang kedua kata Nabi, hakim yang menyimpang dari kebenaran. Dia mengetahui fakta dan datanya dengan benar, dengan tahu, dengan sesungguhnya. Dia punya kompetensi, dia punya keahlian pada wilayah pekerjaannya. Tetapi kebenaran yang dia ketahui itu dia simpangkan, dia sembunyikan. Karena mungkin ada agenda yang ingin dia lakukan, baik dari pribadinya atau dari kelompok yang ada di belakangnya. Sehingga dia menutupi kebenaran data fakta itu dan memutuskan secara tidak sesuai dengan apa yang ada. Maka kata Nabi, hakim yang kedua ini tempatnya di neraka. Adapun hakim yang ketiga kata Nabi adalah hakim yang memutuskan dengan penuh kebenaran berdasarkan data dan fakta yang ada. Dia memiliki kompetensi, memiliki keahlian, kualifikasi yang memang sesuai dengan pekerjaannya, memiliki ketajaman dalam membaca satu permasalahan, dan dia memutuskan berdasarkan data dan fakta yang ada tanpa tekanan dari pihak manapun. Maka hakim yang memutuskan dengan penuh kebenaran ini tempatnya di dalam surga. Jadi hadirin yang berbahagia, kita bisa lihat bagaimana beresikonya pekerjaan suatu hakim ini. Di dalam Al-Quran kita temui beberapa ayat yang memerintahkan agar para hakim ataupun orang beriman dalam memutuskan satu perkara itu dengan penuh keadilan. Kita lihat di antaranya di dalam Al-Quran surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira." Artinya adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan sangat
jelas menyampaikan kepada kita orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Al-Quranul Karim, hendaklah kita menyampaikan satu amanat, satu pekerjaan, satu perkara kepada orang yang berhak menerimanya. Jangan kita memberikan satu tugas, satu amanat kepada orang yang bukan memiliki kapasitas di bidangnya itu. Ketika itu kita lakukan, berarti kita telah berkhianat atas amanat yang diberikan pada diri kita untuk memilihnya. Maka kemudian Allah memerintahkan, apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum itu secara adil. Bagi para hakim yang memutuskan satu perkara, ataupun kita orang-orang Islam yang diberikan tugas untuk menyelesaikan satu perkara, maka wajib hukumnya ketika memutuskan perkara, memutuskan secara adil. Tidak berpihak ke kanan ke kiri, tetapi dia berada di tengah-tengah kebenaran itu sendiri. Di dalam ayat yang lain Allah juga memerintahkan agar kita ketika menetapkan satu keadilan itu tidak memandang bulu, tidak boleh memilih karena faktor keluarga, kerabat, kelompok, karena faktor adanya kedekatan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau 'ala anfusikum aw lil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu an tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Surat An-Nisa ayat 135. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada orang-orang beriman, hendaklah kita orang beriman menjadi penegak keadilan di dalam kehidupan di dunia ini. Menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap diri kita sendiri, ayah dan ibu kita maupun kerabat kita. Jadi tidak boleh hadirin ketika kita memberikan satu keputusan hukum, perkara, keadilan itu karena faktor kedekatan. Tidak boleh pandang bulu. Allah memerintahkan kita harus menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan. Jika ia miskin ataupun kaya, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Jadi jangan karena ketika dia orang kaya maka kita bela habis-habisan. Kalau dia orang miskin kita jatuhkan hukum yang sekeras-kerasnya. Dan inilah yang tampaknya sering terjadi hari ini. Bagaimana status sosial sering menjadi penentu keputusan hukum, bukan karena faktor keadilan itu sendiri. Maka Allah kemudian mengatakan, jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka Allah mengetahui segala yang kamu kerjakan. Di ayat yang lain Allah juga merintahkan agar kita berlaku adil. Kenapa? Karena adil itu merupakan ciri orang yang bertakwa. Di surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Artinya adalah, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Berbuat adillah karena ia lebih mendekati ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa menegakkan kebenaran
dan keadilan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kebencian kita kepada seseorang, kepada satu kelompok, kepada suatu kaum membuat kita tidak berlaku adil. I'dilu, kata Allah. Berlaku adillah, wa aqrabul taqwa, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi orang yang berlaku adil sesungguhnya adalah orang yang bertakwa. Dan sebaliknya, orang yang tidak berlaku adil, maka dia sesungguhnya orang yang tidak bertakwa. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan inspirasi buat kita bagaimana kita dalam hidup ini senantiasa berupaya dan berikhtiar untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam hari-hari kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Dalam khutbah yang kedua ini khatib membacakan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang disampaikan dari Abdullah bin Amr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina indallahi ala manabir min nurin an yaminir rahman azza wa jalla wa kilta yadahi yaminun alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawalu. Rawahul Muslim. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil kelak di sisi Allah ditempatkan di atas mimbar dari cahaya. Ialah mereka yang adil dalam hukum terhadap keluarga dan apa saja yang diserahkan dikuasakan kepada mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira bagi para hakim ataupun orang-orang beriman yang memutuskan perkara dalam hidupnya dengan penuh keadilan, maka kelak dia akan mendapatkan mimbar di sebelah di sisi Allah Subhanahu wa taala, mimbar dari cahaya. Allah muliakan orang ini karena dia ketika hidup di dunia menegakkan dengan penuh keadilan dalam berbagai perkara. Alam semesta ini bisa tegak Bapak Ibu semua, hadirin jamaah sekalian, karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah, nama lainnya dalam Asmaul Husna adalah Al-Adl, Allah yang Maha Adil. Kalau Allah tidak adil, maka alam semesta ini akan hancur. Kita bisa hidup, kita diberi rezeki, kita punya keluarga karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika keadilan tidak ditegakkan dalam hidup, maka tunggulah kehancuran dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan. Ya ayuhan nas wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din al mashatit samlahum wa mahzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa qalil adada mu'alanki fi kulli ru'ba innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirin wal
والأنصار ربنا أفرغ علينا صبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر